Kita lihat sepenggal kisah seorang sahabat yang NKRI-nya luar biasa. Sepenggal kisah aja kita sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin kita pernah membaca kisah tentang seorang pemimpin, Umar bin Abdul Aziz. Ini NKRI-nya luar biasa. Pada saat beliau dilantik, usianya masih muda. Belum sampai 40. Saya enggak nyinggung yang kemarin, enggak. Ini kita lihat bagaimana prestasi ibadahnya dulu, lihat. Pada saat dia dilantik menjadi khalifah, ungkapan yang pertama kali disampaikan pada ulama di sampingnya Imam Zuhri, kata-katanya apa? Bukan yang sebagaimana kita tahu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan. Katanya singkat, inni akhafu minan nar. Ya Syekh, sesungguhnya aku takut pada neraka. Ini kalimat pertama kali Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik jadi khalifah. Inni akhafu minan nar. Aku takut pada api neraka. Kemudian apa korelasinya dengan kepemimpinan beliau? Dengan ungkapan tadi yang hanya 2,5 tahun memimpin dan beliau meninggal di usia 39 tahun. Ini Umar bin Abdul Aziz. Aku takut neraka, katanya. Sehingga ketika orang sudah takut pada neraka, ini membuat dia apa? Energinya tidak pernah habis-habis untuk berbuat kebaikan. Ketika dia mulai dengan kata-kata ini akhafu minan nar, aku takut daripada api neraka, berarti dia memulai daripada kematian, sebuah akhir kematian. Dan kematian hanya ada dua setelah itu, surga atau neraka. Setelah beliau dilantik jadi khalifah, program pribadi yang dia canangkan pada saat adalah bagaimana merubah dirinya dulu. Ini yang utama dulu. Bagaimana kedekatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Pribadinya dulu dia rubah sebelum dia merubah orang lain. Karena pemimpin tadi takut pada api neraka. Inni akhafu minan nar. Sekilas kata-kata ini pendek, mungkin tidak punya makna, tapi begitu maknanya dengan dalam luar biasa maknanya. Dan ini membuat dia hari-harinya bekerja keras sebagian memperbaiki dirinya dulu. Bagaimana tilawahnya, bagaimana zakat, semua dia perbaikin untuk merubah dirinya dulu. Karena beliau adalah bagian daripada Bani Umayyah pada masa itu. Setelah dia memperbaiki dirinya, langkah yang kedua dia perbaiki keluarganya. Ini tahapan beliau. Hanya 2,5 tahun memimpin jadi khalifah pada saat itu. Tapi lihat prestasinya luar biasa. Dia perbaiki keluarganya, dia kumpulkan keluarganya, dan disuruh mengumpulkan hartanya untuk baitul mal. Kalau tidak mau, pilihannya cuma 2. Kalau tidak mengumpulkan harta, silakan tinggalkan saya. Ini pilihan yang berat. Tapi semua tahapan-tahapan itu dia lalui dengan baik. Karena dia niatnya karena ridho ilahi dia cari, bukan ridho yang lain dia cari. Dan ketika orang sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat jalannya. Karena dia ingat kampung akhirat, bukan kampung yang lain dia ingat. Pada saat memimpin dia ingat bagaimana semangat bertanggungjawabannya, ruhul mas'uliyah, semangat bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbayang pada dirinya. Dia perbaiki keluarganya, sudah bagus keluarganya, baru pada masyarakatnya. Kalau sudah ada contoh itu gampang. Kalau seorang pemimpin, kalau sudah masuk suatu urusan, dia harus tahu jalan keluarnya sekecil apapun peluang itu. Itu namanya pemimpin. Begitulah Umar bin Abdul Aziz memberikan contoh pada masyarakatnya. Dia dulu menjadi contohnya. Ini seorang yang masih usia luar biasa, sekitar 36,5 usianya.
karena meninggalnya di usia 39 tahun. Dia perbaiki masyarakatnya. Bagaimana perekonomian pada saat itu, bagaimana zakat pada masa itu. Ini yang saya lihat sepenggal kisah ini begitu maknanya dalam sekali. Seorang pemimpin yang mungkin tidak seperti kita saksikan di zaman seperti ini. Programnya pribadi dulu dia tampilkan bagaimana saya menjadi contoh di warga saya, di keluarga saya, di masyarakat saya. Dan ini bukan program karbitan, karena dia tadi NKRI tadi karena niatnya karena ridho ilahi dia cari, dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kalau kita melihat bahwa sistem kapitalisme ini telah berhasil mensejahterakan kita semua, tapi ada satu hal yang tidak bisa dimiliki oleh sistem kapitalisme ini. Apa? Kemampuan dalam jangka 2,5 tahun pencapaian yang luar biasa, belum pernah terjadi. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Belum pernah ada sejarah sesingkat itu, tapi mampu merubah. Karena inilah prestasi-prestasi yang tidak perlu banyak keluar program ini, tapi dia contoh real. Memang kalau jadi pemimpin ini berat, jadi pengurus masjid saja berat. Coba lihat, pasti saja ada aja yang pro dan kontra, yang nggak suka inilah, yang nggak suka kunut lah, macam-macam kalau di masjid itu biasanya. Coba kalau pengurus masjid nggak lapang dada, berkelahi biasanya kita. Tadi ketika kita mendengarkan tadi doa kunut tadi, subhanallah, tegar rasanya, nikmat hati kita mendengarkan tadi, teduh hati kita tadi, karena dibawa dengan keikhlasan luar biasa bacaannya tadi. Ini kalau kita mimpin jadi imam saja itu juga lihat bagaimana makmumnya di belakang. Ya kalau bacaannya kayak tadi kita merasa nikmat, walaupun 1 juz terasa nikmat karena apa? Dia bacaannya enak, kita dengar, membuat hati kita teduh mendengarkan bacaan tersebut. Walaupun panjang-panjang ayat, tapi kita mendengarnya tidak pernah merasa bosan. Karena dia memberikan contoh yang terbaik buat kita juga ketika sholat. Ini kembali pribadi Umar bin Abdul Aziz. Jadi begitu singkatnya, kemudian pada saat perjalanan menjelang saat kematiannya, dia ajak istrinya keluar rumah, dia minta bacakan ayat. Ayat ini Allah terdapat dalam surat yang ke-28 ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat ini, kata Allah, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak membuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengakhiri tentang kisah bagaimana Allah menghancurkan Qarun. Kalau kita baca terjemahannya, setelah Allah hancurkan Qarun karena kesombongan yang merasa dirinya yang paling pintar, baru ayat berikutnya tilka ini, bahwa negeri akhirat ini Allah jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak membuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, ketika kita mulai dengan kalimat pertama inni akhafu minan nar, baru kalimat terakhirnya tilka darul akhirah, rasanya kita akan punya pertanggungjawaban yang luar biasa melaksanakan tugas tersebut. Jadi 3 negeri akhirat Allah janjikan buat orang-orang yang tidak pernah menyombongkan. Terkadang ketika kita menjadi pemimpin, loh kalau bukan saya siapa yang jadikan ini? Ini merasa sombong, ini yang tidak benar. Pintar boleh, tapi merasa paling pintar yang tidak baik. Kalau sudah punya perasaan merasa paling baik,
inilah membuat iblis terusir dari surga. Perasaan merasa yang paling baik. Jadi kata kuncinya bagaimana takut pada api neraka berdampak, dan menurut Imanuddin dalam sebuah bukunya, kehebatan Umar bin Abdul Aziz ini karena apa? Takutnya kepada api neraka membuat dia semangatnya tidak pernah habis. Karena dia akan tahu suatu saat nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketakutannya. Sekarang mungkin kalau jadi pemimpin nggak takut, bagaimana kesudahan mereka nggak takut. Sekarang peraturan saya bisa dirubah kok, tergantung kepentingan kita. Makanya ke depan pemimpin lihat bagaimana kesolehannya dulu. Karena ini resikonya luar biasa. Ketika kita salah memilih nanti 5 tahun ke depan kita juga yang ribut biasanya.